Shalom saudara, mari kita sama-sama buka di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah dasar dari segala kelimpahan atau kunci kelimpahan. Oke saudara, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Oh ya, pastikan Bapak Ibu Saudara sudah menggunakan Alkitabnya. Amin. Firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kunci yang pertama adalah bagaimana kita masuk dalam atau kita mempunyai dasar-dasar kelimpahan adalah pertama adalah hati yang mengandalkan Tuhan. Hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, maaf ya. Ketika kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, arti kata kita tidak mengandalkan semua fasilitas, kemampuan, bahkan skill kita saudara yang menjadi utama dalam hidup ini. Tetapi bagaimana kita memprioritaskan hati yang berpaut dan yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan bahkan saudara. Sekalipun kita mampu melakukannya, sekalipun kita punya fasilitasnya saudara. Tapi kalau kita belajar menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, saudara, maka ayat 8 dikatakan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, saudara, dia dikatakan diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kalau sudah pohon saudara, ada di dalam kedalaman sampai dia menemukan batang air, maka pohon itu tidak akan pernah menjadi kering karena dia ada di sumber mata air. Saudara, demikian juga hidup kita. Sesulit apapun saudara keadaan, kondisi, ya, sesulit apapun hari-hari yang Tuhan izinkan kita lewati, asal kita menjadi pribadi yang terus belajar melekat dengan Tuhan, belajar berpaut dengan firman Tuhan, belajar terus seirama dengan Roh Kudus, maka saudara dikatakan bahwa kita akan seperti tanaman yang ada di tepi batang air saudara. Artinya kita nggak akan pernah kekurangan yang namanya damai sejahtera Tuhan. Ada satu kekuatan yang dimana itu perlu dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera Tuhan, ketenangan yang daripada Tuhan. Itu adalah kunci saudara. Kunci untuk kita meraih kemenangan, meraih saudara kelimpahan, meraih setiap kemenangan demi kemenangan yang harus kita berlomba di dalam dunia ini. Saudara, tanpa sebuah ketenangan kita nggak akan pernah bisa masuk dalam kemenangan. Sebab itu saudara terkasih, bagaimana kita belajar mengerti arti mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saudara, yang namanya mengandalkan Tuhan itu benar-benar hati kita ada selalu di titik nol saudara. Sekalipun kita punya fasilitas atau punya relasi atau punya apapun sarana-sarana yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Termasuk mungkin harta kita, anak kita, orang tua kita. Tetapi itu tidak menjadi yang utama di hati kita. Saudara, yang namanya mengandalkan Tuhan, segala sesuatu adalah bagaimana kita mencari keputusan Tuhan, bagaimana kita mencari kehendak Tuhan, bagaimana kita selalu bergantung kepada cara dan waktu Tuhan. Karena banyak manusia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, tidak bisa menguasai dirinya saudara, sehingga dia memutuskan segala sesuatu tanpa bertanya dengan Tuhan, bahkan tanpa mengandalkan Tuhan. Sehingga setiap kebenaran diri sendiri, setiap keputusan dia ambil saudara, berdasarkan
apa yang dia mengerti dan apa yang dia lihat. Padahal saudara, apa yang kita mengerti, apa yang kita lihat, sesungguhnya semua itu hanya terbatas. Dan tidak ada saudara, satu kekuatan di dalamnya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, bahkan apa yang kita tidak bisa lihat, Tuhan sanggup melimpahkan. Bahkan dikatakan dia sanggup melakukan jauh lebih apapun yang kita doakan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, selain daripada mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, jangan pernah berharap kepada dunia, jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada apapun yang ada di dunia ini saudara. Tapi belajar berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Maka engkau tidak akan kecewa. Bahkan tidak akan dipermalukan saudara. Hanya saja saudara, harapan di dalam Tuhan itu adalah kita tetap mengerjakan bagian daripada kita. Jangan kita hanya berharap tapi kita tidak melakukan sesuatu yang menjadi bagian daripada kita. Ayat 8 dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, yang merambatkan akar-akarnya. Saudara, artinya bicara merambatkan akar-akarnya ini saudara, bagaimana kita berusaha menempel terus dengan Tuhan. Berusaha menjadi hidup yang melakukan firman Tuhan. Berusaha terus menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tentunya saudara, sebelum melakukan saudara juga perlu hikmat untuk merenungkan firman. Karena banyak orang juga salah saudara. Dia anggap dia melakukan firman, tetapi dia tidak memiliki hikmat Tuhan. Dia tidak merenungkan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kembali lagi. Yang namanya daging dan pengertian manusia ini sangat terbatas. Kita perlu roh Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan. Yang saudara, supaya kita melakukannya itu segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Dan semuanya itu hanya ada pada Roh Kudus. Sebab itu saudara terkasih, biarlah kita menjadi pribadi yang selalu bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, ketika kita menjadi pribadi yang selalu ya saudara merambatkan akar-akarnya ya di tepi batang air. Artinya saudara, batang air ini bicara sebuah kehidupan yang tidak pernah habis, tidak pernah surut. Siapa saudara? Tuhan itu sendiri. Ketika kita terus menjadi pribadi yang terus mendekat dan mendekat dengan Tuhan. Terus saudara menjadi pribadi yang terus bergaul dengan Tuhan. Saudara, dari situlah kita akan punya kekuatan, akan punya kedamaian, akan punya ketenangan, akan punya hikmat. Bahkan saudara, ketika roh Tuhan yang terus mengerami hidup kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang manusia tidak bisa lakukan, dunia tidak bisa lakukan. Yaitu perkara-perkara yang ilahi dalam hidup kita. Sebab itu saudara, biarlah kita punya hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan fasilitas, bahkan tidak mengandalkan apapun di dunia ini Tuhan. Ya saudara ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Pertama adalah mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua adalah jangan kita mencintai uang. Tidak cinta uang. Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan, Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, jangan membuat hati kita melekat dengan yang namanya uang atau mamon, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pernah puas, saudara, dengan yang namanya harta. Ya, bahkan dikatakan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Saudara, ketika hati kita condongkan kepada yang namanya mamon, ketika hati kita condongkan kepada yang namanya harta atau pekerjaan, saudara, kita nggak akan pernah menjadi pribadi yang merasa puas, saudara. Ya, karena saudara, uang adalah kalau kita tidak menjadi orang yang berhikmat, yang takut Tuhan, dia akan menguasai kita dengan rasa terus apa? Tidak pernah puas. Tidak pernah menjadi orang bisa bersyukur, saudara. Bahkan saudara, orang-orang yang cinta akan uang,
dia akan menjadi orang yang siap diperbudak dengan yang namanya pekerjaan. Ya. Bahkan dia tidak lagi memperdulikan Tuhan, tidak memperdulikan kesehatannya, tidak memperdulikan keluarga saudara. Ketika hatinya sudah terlalu condong dengan yang namanya uang, dengan yang namanya pekerjaan saudara. Ya saudara terkasih, di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Saudara, mari pagi hari ini memastikan di hati kita, harta yang terbaik, harta yang termahal di hati kita itu apa? Jangan taruh harta yang termahal di hatimu itu uang atau mamon atau pekerjaanmu saudara. Tapi harta yang termahal yang terbaik adalah Tuhan dan keluarga. Saudara, kalau kita menjadi pribadi yang membuat Tuhan menjadi harta yang terbaik, keluarga yang menjadi terbaik, saya percaya saudara, engkau tidak akan kekurangan berkat. Ya. Yang ketiga adalah yang di sini dikatakan 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duga. Saudara, dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara, banyak anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan tidak menyadari bahwa di dalam hatinya ada cinta akan uang. Dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Saudara, kalau orang sudah dikuasai dengan hawa nafsu, dengan keuangan, dengan mamon saudara, dia akan menjadi orang yang terus memperbudakkan dirinya demi saudara ya, mendapatkan uang sebanyak mungkin. Saudara, percayalah, Tuhan itu tahu setiap kebutuhan kita. Dia sangat mengerti dan jauh lebih mengerti daripada kita. Manusia memang membutuhkan uang saudara. Tapi saudara, jangan sampai uang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita lupa bahwa ada yang jauh lebih penting, lebih kita prioritaskan daripada uang. Ya, apalagi kalau orang-orang sudah menjadi pekerja keras, bahkan orang-orang yang sudah membuka toko, saudara ya, itu seringkali diperbudak dengan yang namanya uang. Saudara terkasih, hati-hati. Pekerjaan itu juga ibadah. Ya. Tetapi saudara, ada jauh yang lebih penting adalah hati yang takut akan Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan harta, pekerjaan, uang menyaingi Tuhan saudara. Bahkan saudara terkasih, sampai-sampai kita harus mengorbankan jam-jam ibadah kita. Kita mengorbankan keluarga kita. Hanya demi apa saudara? Hanya demi uang saudara. Demi menggapai kekayaan. Saudara terkasih, jangan engkau dikendalikan uang, tapi kendalikanlah uang, saudara. Ya, jangan uang menjadi tuan atas hidupmu sampai kau begitu khawatir dan ketakutan, saudara. Tapi jadikan uang itu hamba di dalam hidupmu. Ketika kau jadikan uang itu hamba dalam hidupmu, engkau yang akan mengendalikan dia. Engkau yang akan terus saudara meletakkan posisinya untuk melakukan apa yang menjadi kehendakmu atas setiap rencana Tuhan. Saudara, bahkan dikatakan telah menyimpang dari iman. Banyak orang hanya karena uang sampai rela menggadaikan imannya, menjual kesulungannya, menjual imannya. Ini penyiksaan saudara. Karena apa? Ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka hatimu akan terus tertuduh. Engkau akan tersiksa. Engkau enggak akan bisa tenang saudara. Ya, apalagi sampai kau menjadi pribadi yang maniak dengan pekerjaan. Bahkan maniak dengan uang. Bahkan kau jadikan uang itu seperti saudara, sesuatu yang kau dewakan. Banyak manusia berkata bahwa bahkan saudara berpikir,
Kalau mereka tidak punya uang, mereka tidak punya kehormatan. Begitu mereka punya uang lebih, mereka merasa mereka hidup dalam kehormatan. Ini salah besar, saudara. Uang tidak memastikan, tidak menjamin engkau memiliki sebuah kehormatan. Tapi ketika kau memiliki Kristus di dalam hidupmu, engkau akan punya kehormatan. Engkau akan punya wibawa Tuhan. Saudara, pagi hari ini Tuhan mengingatkan buat setiap kita. Karena sejujurnya banyak semua anak Tuhan, bahkan hamba-hamba yang tadinya diurapi, menjadi salah fokus, saudara. Bahkan saudara, motivasi-motivasi yang tidak benar sudah banyak melanda setiap umat Tuhan, gereja Tuhan. Hanya karena uang. Saudara, berapa banyak orang kalau demi uang, dia rela bangun malam-malam. Bahkan berani bangun sampai petang-petang hari. Tapi kalau cari Tuhan, dia selalu tawar-menawar. Nanti saja ya Tuhan, besok ya Tuhan. Berapa banyak saudara? Kita menjadi orang yang diperbudak dengan yang namanya uang. Kapanpun dia memerintahkan kita akan berkata, siap mamon. Kenapa? Jam berapapun saudara, kita akan berkata siap, kita bangun, kita kerja keras, kita banting tulang. Entah tulang bagaimana caranya dibanting saudara, saya nggak ngerti. Artinya spirit perbudakan sedang melanda setiap umat Tuhan, gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Hanya karena uang saudara. Tapi begitu Tuhan punya mau, begitu Tuhan punya kebutuhan, begitu Tuhan menarik kita, memanggil kita, membutuhkan kita selalu menjadi orang yang tidak pernah siap untuk berkata, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Iya. Saudara, untuk kita demi mamon, demi uang, bahkan kita rela tidak tidur semalam-malaman. Bahkan kita rela tidak tidur sampai berhari-hari. Tapi kalau untuk Tuhan, untuk ibadah, saudara, begitu firman Tuhan disampaikan sudah begini, tekluk saudara. Begitu untuk kebutuhan doa malam, saudara. Sering kali kita bilang, Tuhan hari ini jangan dulu ya, besok ya Tuhan. Untuk kebutuhan doa semalam-malaman saudara, banyak anak Tuhan tidak siap. Coba kalau saudara semalam-malaman itu mamon. Jarang sekali anak Tuhan berkata, waduh saya enggak siap. Saudara terkasih, sadarkah sesungguhnya di mana Tuhan letakkan di hati kita? Di mana Tuhan kita letakkan? Apakah benar Dia di pusat hati kita? Atau hanya di permukaan? Saudara, jadikan Dia selalu ada di sumber, di pusat hati kita. Maka saudara, dengan demikian dunia tidak bisa menipu engkau. Bahkan dunia tidak bisa membeli engkau, apalagi memperbudak engkau. Dunia tidak bisa menipu engkau, saudara. Saudara, kemarin saya sedang mengunjungi seseorang, saudara, di kepolisian. Dan saya melihat ada beberapa orang tahanan dan saya tanya, kenapa kau melakukan kejahatan? Dia berkata, Bu, saya kepepet. Oh. Saya bilang sama dia, di dalam hidup ini kita gak akan pernah mungkin bisa luput dari yang namanya the power of kepepet. Saya bilang, satu kali manusia itu pasti akan mengalami yang namanya titik the power of kepepet, saudara. Lah kalau itu menjadi statement kita, setiap kali kejepit, setiap kali kedesak, kita akan melakukan kejahatan.
Dia bilang hati-hati dan dalam cara kau berpikir. Karena apa yang kau pikirkan itu seperti kau penciptakan. Hati-hati apa yang menjadi statement dalam perkataanmu, dalam pengertianmu. Karena dengan demikian engkau seperti menciptakan dan kau mengunci semua itu. Dan kedua saya katakan, jangan kau punya hati yang menyesal, yang bertobat pada saat engkau dalam kondisi di tempat ini. Tapi ketika engkau keluar, engkau lupa dengan yang namanya pertobatan. Saya bilang pertobatan itu bukan lagi kondisi kita terjepit. Tapi pertobatan adalah lahir dari setiap kesadaran bahwa kita sudah berdosa. Pertobatan adalah sebuah kesadaran karena kita perlu Tuhan. Saudara, bukan lagi kondisi kita terjepit, saudara. Lagi kejepit butuh uang, lagi kejepit karena sakit, saudara, kita bertobat. Itu namanya bertobat, saudara. Masih ingat? Bertobat dan bertobat, saudara. Kalau bertobat itu dibabat habis sama Tuhan dan kita katakan iya. Silakan Tuhan bersihkan. Kalau bertobat, saudara, sebentar tobat, sebentar kumat. Atau bahkan kumat-kumatan, saudara. Dalam hidup ini kita harus mengambil satu keputusan. Kita mau bertobat atau kita mau jadi tomat. Saudara terkasih, hendaklah hati kita sungguh-sungguh, saudara, terus melatih untuk terus melekat dengan Tuhan. Belajar untuk punya ketaatan, kesetiaan, kemurnian. Itu terus harus kita latih seperti seorang olahragawan. Orang olahragawan itu saudara, setiap hari dia harus mendisiplin diri untuk berolahraga. Supaya apa? Bukan karena supaya tubuhnya langsing. Ya saudara, supaya spek bukan. Tapi supaya sehat. Itu saudara. Demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang terus bergaul dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, bahkan menjadi pribadi yang tidak mencintai kesukaan dunia. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita benar-benar memastikan untuk diselamatkan. Bahkan benar-benar memastikan bahwa hidup kita ada dalam kondisi yang dapat berbahagia. Saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka tidak ada tuduhan-tuduhan yang menyerang, yang mengintimidasi kita. Coba kalau saudara hidup dalam tidak kebenaran, maka serangan intimidasi akan terus menyerang kita. Saudara terkasih, sebab itulah saudara, kenapa kita perlu bertobat? Supaya kita mengantisipasi yang namanya intimidasi. Di mana ada intimidasi, itu sebab adanya celah dalam hidup kita. Sebab itu saudara, jangan izinkan ada celah-celah kecil yang kita lahirkan dari hidup kita. Baik dari saudara, panca indera kita atau dari hati kita. Pastikan saudara, hidupmu menutup diri dari setiap celah-celah. Supaya iblis tidak bisa terus saudara menekan engkau dalam intimidasi. Saudara, yang ketiga adalah hati yang penuh dengan belas kasih. Kita akan baca Lukas 10 ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, kunci dari setiap kelimpahan adalah, yang ketiga adalah kita harus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Tanpa kita punya hati yang punya belas kasihan, saudara, kita akan menjadi orang yang sangat jahat, saudara. Karena salah satu sifat Tuhan adalah belas kasih. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, saudara, ini adalah peristiwa ketika ada seorang yang sedang dirampok saudara di tengah jalan, dan saudara sudah tergeletak, kondisinya parah, dan seorang imam datang melewati saudara, seorang Lewi datang melewati, tapi saudara, imam dan Lewi ini saudara menghindari untuk menolong orang tersebut saudara. Orang yang sedang mengalami cedera, orang yang sedang dirampok saudara. Tapi orang Samaria
Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, orang yang tidak terhitung dalam bilangan, saudara. Tiba-tiba ketika dia melihat, tergeraklah hatinya penuh dengan belas kasih. Saudara, orang Samaria ini orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Tapi dia punya hati yang takut Tuhan. Sebab itu saudara, tidak jaminan orang yang setia ke gereja, setia melayani Tuhan, ada hati yang takut akan Tuhan. Tidak jaminan. Orang yang setia ke gereja, orang yang melayani Tuhan, tidak jaminan dia orang yang punya belas kasih. Saudara terkasih, betapa pentingnya menjadi orang yang punya belas kasih. Kenapa? Inilah tujuan daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, kita harus menjadi orang yang menjadi saluran berkat. Sebab itu saudara, setiap kelimpahan yang Tuhan percayakan pada setiap anak-anak Tuhan, tujuannya adalah supaya anak-anak Tuhan menjadi saluran berkat. Dan kelimpahan itu bukan hanya bicara masalah duit saudara, tapi orang yang punya kemurahan hati, saudara ya. Orang yang punya belas kasih, saudara. Itu saudara. Tuhan tidak akan memberikan kita atau mempercayakan kita sebuah kelimpahan kalau kita menjadi orang yang tidak punya hati dengan belas kasih, saudara. Itu akan sangat membahayakan. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, ya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, kalau kita punya ya satu kunci yang ajaib ini saudara, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kita menjadi pohon yang ada saudara, ya sampai akarnya ada di tepi batang air, yang tidak akan pernah kekurangan, yang tidak akan takut dengan segala musim. Karena dalam segala musim dia tetap apa? Berkelimpahan. Saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Saudara, arti dikuduskan adalah kuduskan itu dikhususkan. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Bahkan apa? Dikasihinya. Ya, jadi kita ini saudara diasingkan. Ya, ditarik dari apa? Dari saudara lingkungan dunia yang sangat saudara mencemarkan. Setelah kita dikuduskan, ditahirkan, dibersihkan, saudara, kita dikasihinya. Untuk apa Tuhan mengasihi kita? Dia membekali hidup kita dengan kekudusan, dengan kasih, supaya apa? Kekudusan tujuannya adalah supaya hati kita dipastikan hati yang bersih, saudara. Hati yang layak untuk terima kemuliaan Tuhan. Dan tujuan daripada Tuhan mengasihi kita, supaya kita juga dipenuhi dengan muatan-muatan hati yang penuh dengan kemurahan, kasih, belas kasih, saudara. Supaya apa? Kita bisa menjadi salurannya Tuhan. Sebab itu saudara, dia menguduskan, dia menghususkan, dia mentahirkan, supaya kita menjadi wadah yang layak terima kemuliaan Tuhan. Bahkan saudara, terima berkat-berkat Tuhan tanpa batas, unlimited. Dan ketika itu kita juga dikasihi supaya kita menyalurkan kasih juga kepada orang-orang yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Saudara, apa beda belas kasihan dan kemurahan? Belas kasihan itu orang yang punya kasih dan dia memberi, saudara. Tapi kemurahan itu bicara bobot yang ada di dalam jiwa kita, atau bicara kapasitas hati yang benar-benar, saudara ya. Kemurahan itu bukan cuman bicara memberi, tapi kemurahan itu adalah orang yang selalu kreatif di dalam mengaplikasikan sebuah, bukan hanya kasih, tapi pengabdian. Orang yang punya kemurahan hati, dia akan melebihi kasih, saudara. Karena kemurahan ini bicara sebuah di dalam jiwa itu ada perasaan, kehendak, pikiran. Semuanya bekerja sama. Karena apa? Pusat atau sentralnya adalah di dalam hatinya ada kemurahan. Saudara, jadi artinya kemurahan hati itu dia bukan hanya memberi sesuatu yang dia bisa lakukan secara fisik. Tetapi segenap jiwanya, segenap pikirannya selalu, saudara, ada inisiatif, bahkan ada kreativitas untuk bagaimana dia memberikan sesuatu
demi mengasihi atau demi sebuah pengabdian untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kerendahan hati bicara adalah sikap hati yang selalu punya penguasaan diri. Karena banyak orang yang penuh belas kasih, banyak orang juga punya kemurahan, tapi banyak orang juga melakukannya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan motivasi, saudara. Supaya dia dikatakan hebat, bahkan pencitraan diri, saudara. Tapi orang-orang yang rendah hati, orang yang punya penguasaan diri, dia tidak mencari kehormatan manusia. Karena yang dia lakukan adalah sebuah ketulusan. Saudara, bagaimana dengan roh yang lemah lembut? Saudara, ini lebih dalam daripada yang namanya kerendahan hati. Kalau kerendahan hati itu dia bisa punya penguasaan diri, saudara. Di dalam apa? Jiwanya. Dia bisa menahan temperamennya, saudara. Tapi bicara kelemah lembutan itu tubuh jiwa roh, saudara. Benar-benar sangat terkontrol dengan yang namanya kuasa Roh Kudus. Saudara, jadi kalau kerendahan hati itu hanya sebatas di jiwa ini, saudara. Ya, tetapi saudara, kalau bicara yang dikatakan roh lemah lembut ini benar-benar roh Tuhan yang menguasai kita. Sehingga benar-benar setiap tubuh jiwa roh kita tuh benar-benar dapat terkontrol, terkendali. Karena roh Tuhan yang benar-benar mengurapi kita. Bahkan di dalam roh kelemah lembutan, saudara, selalu mengeluarkan statement-statement, perkataan-perkataan yang membangun, saudara. Yang saudara menyatakan roh hikmat, saudara. Karena roh lemah lembut itu milik Tuhan. Dan di dalam kelemah lembutan ini adalah bicara tentang pribadi Roh Kudus. Di situ ada wibawa Tuhan, ada kehormatan Tuhan. Disinilah saudara makna daripada kelemah lembutan. Ya, yang terakhir adalah kesabaran. Kesabaran ini saudara bicara saudara sesuatu waktu yang panjang, durasi yang panjang, kita tetap bisa bertahan di dalamnya. Kesabaran ini juga artinya kesetiaan dalam melakukan yang terbaik. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita punya kunci semuanya ini, kita akan selalu menjadi orang yang hidup dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, kembali lagi, yang pertama adalah bagaimana kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saudara ya, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, hartamu, fasilitas, temanmu, siapapun saudara. Tapi belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, selain mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi harapan itu bicara fokus saudara. Fokus apa yang kita lihat, apa yang menjadi tujuan hati kita, bahkan fokus dengan apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, itu bicara harapan. Sehingga apa kita selalu mengontrol saudara, apapun kita lihat, apapun yang kita katakan, kita enggak sembarangan saudara ya, karena kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Yang kedua saudara, tidak cinta uang. Jadi saudara, kalau kita tidak cinta uang, berarti kita bisa menjadi bendara-bendara yang dipercaya Tuhan. Karena ketika Tuhan mengatakan keluarkan nak, oke Tuhan, yes, seberapa yang mau kita keluarkan Tuhan? Tuhan bilang gini, semua jangan sampai tersisa ya. Saudara, seorang bendahara yang baik, dia tidak akan menahan apapun. Bahkan tidak berargumen dengan Tuhan. Tuhan, saya rasa kau kurang berhikmat Tuhan. Jangan dihabiskan Tuhan, karena waktu masih terlalu panjang. Kita tidak tahu hari esok. Firman Tuhan berkata, kesusahan hari cukuplah untuk sehari Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pastikan hati kita tidak ada cinta akan uang. Saudara, kalau kita menjadi orang yang tidak cinta akan uang, kita akan terhindar dari namanya penyembah-penyembah berhala, ya, penyembah-penyembah mamon, saudara. Tapi banyak orang juga yang tidak cinta uang. Bahkan dia mudah memberikan dan melepaskan uangnya, melepaskan hartanya, saudara. Ya. Tetapi saudara, dia tidak punya sifat karakter yang baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi saudara terkasih,
Kalau kita menjadi orang yang siap masuk dalam kelimpahan, atau kita ingin menjadi orang yang punya terobosan, bisa dipercaya Tuhan, jadilah orang bisa selalu punya gaya hidup mengandalkan Tuhan dan mengharap kepada Tuhan. Yang kedua, jadi orang yang tidak cinta uang, tidak cinta apapun saudara. Sekalipun misalkan bukan hanya uang saja saudara, tapi bicara karunia, talenta, apapun yang Tuhan percayakan, hati kita tidak akan condong membuat apa Tuhan percayakan itu menjadi berhala. Saudara, ya, cinta uang termasuk adalah ketika engkau dipercaya Tuhan punya karunia, punya talenta, jangan engkau menjadi pribadi yang bisa dibeli dengan uang. Ya, khususnya hamba-hamba Tuhan. Jangan pelayananmu karena uang. Jangan engkau dipanggil seseorang atau orang kaya karena duit. Jangan uang itu mengendalikan pelayanan atau pengabdian kita. Atau kita melayani karena uang. Saudara, karena cinta uang itu saingan berat Tuhan. Ya, jadi saudara terkasih, mari kalau kita mau menjadi pribadi yang mengalami terobosan atau bisa dipercaya Tuhan atau memasuki tahun kelimpahan, sekali lagi saya katakan, hendaklah engkau tidak mencintai uang. Hindari akar segala kejahatan dan cinta akan uang. Yang ketiga saudara, miliki hati yang selalu penuh belas kasih. Selalu punya belas kasih. Dan belas kasih itu juga harus saudara dilengkapi dengan yang namanya buah roh. Ya, di sini dikatakan bukan hanya belas kasih, tetapi kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Karena saudara, kalau kita menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kalau kita tidak punya karakter seperti ini akan sangat mengerikan. Kita akan jadi orang yang tamak, jadi orang yang sombong, jadi orang yang mencari pencitraan diri, saudara, menjadi orang yang selalu ingin menonjol, saudara. Nah, saudara, tapi kalau kita menjadi orang yang punya belas kasih, punya kemurahan, saudara ya, bahkan punya roh kelemah lembutan, punya kesabaran, maka saudara akan menjadi orang yang terus bisa dipercaya Tuhan dan terus akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara, mari sekali lagi saya ingatkan, biarlah kita menjadi pribadi yang tidak memberhalakan apapun dalam hidup ini. Saudara, baik itu harta, talenta, fasilitas, apapun, jangan itu mengikat hati kita. Karena semua hanyalah sarana, semua hanyalah kepercayaan yang satu kali akan diuji dan diambil Tuhan. Tapi biarlah kita melekatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang siap masuk dalam kelimpahan adalah orang-orang yang hatinya merdeka. Merdeka dari segala kejahatan. Artinya bicara apa soal kejahatan ini? Bicara artinya tentang sifat karakternya, sifat tabiatnya. Saudara, bebas dari yang namanya cinta uang. Tidak ada berhala-berhala dalam hidupnya, saudara. Ya, pastikan kita tidak punya berhala. Baik itu mamon, pekerjaan, anak kita, keluarga kita, saudara ya. Tapi biarlah saudara, sentral hati kita, pusat hati kita hanya kepada Tuhan. Nah saudara terkasih, mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Belajar mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, dan jangan putus asa. Percaya, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkati orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang tertanam di batang, yang akarnya merambat ke batang air, yang tidak akan kekurangan dalam masa-masa kekeringan, saudara. Yang kedua adalah jangan kita cinta akan uang. Jangan cinta akan uang, saudara. Apapun harta, fasilitas, semua adalah sarana untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ingat, ketika kita diberkati, siap menjadi saluran berkat, maka engkau tidak akan menjadi saluran yang buntu, saudara ya. Yang ketiga adalah belajar orang yang punya belas kasih, punya kemurahan, ya, punya penguasaan diri, punya kelemah lembutan, kesabaran. Ingat, engkau sudah dikuduskan, dikhususkan supaya apa? Menjadi bejana yang siap dan layak
terima, menampung kemuliaan Tuhan. Bahkan sudah dikasihi Tuhan, supaya apa? Kita menjadi pribadi yang menyalurkan kasih Tuhan kepada dunia ini. Amin saudara, mari tutup Alkitab saudara. Kita renungkan firman Tuhan.